Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Bapak Ibu yang saya cintai, nah ini menyapa dulu ini. Dari mana saja ini? Tulungagung. Kertosono Nganjuk. Ya, yang dari luar Jawa ada Sulawesi ya, kayak masih setia menunggu. Semarang, ya. Gubuk, ya. Malang, Ngawi, Jawa Barat, Jakarta ya, oke ya, oke. Dari berbagai kota, dari berbagai pulau, ya. Bersatu di tempat ini. Inilah gambaran Nusantara. Inilah gambaran semesta, ya. Semuanya bisa merasakan, ya, bagaimana kelimpahan, kebahagiaan, sukacita itu dialami oleh kita semuanya. Termasuk yang ada di tempat ini, ya, pasti pulang dari tempat ini dengan hati yang diberi dengan kebahagiaan dan sukacita. Bapak Ibu yang saya cintai, ya, ini kami baru pulang dari Bali. Kemarin saya sudah hampir teler, gembreges. Padahal di Bali strong, ya. Di Bali walaupun kehujanan, walaupun medannya cukup berat, kami nggak merasa capek, strong, ya. Tapi begitu pulang kemarin, sudah banyak tamu juga. Saya sorenya tuh greges, tapi saya cipta besok. Saya harus ketemu banyak orang, memberkahi banyak orang, saya pasti sehat. Ya. Dan hari ini sudah powernya sudah kembali, sudah sehat. Sementara kalau kita bicara tentang Tuhan semesta alam, ya, Tuhan semesta alam itu kasihnya kepada kita, itu kasihnya tanpa batas. Ya, Tuhan itu kasihnya tanpa batas, kasihnya disediakan yang sama bagi semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Ini yang bisa sadari ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah pilih kasih, tidak pernah membeda-bedakan. Ya, semuanya disediakan yang sama. Nah, kenapa ini Tuhan sediakan yang sama tetapi kok dapatnya berbeda-beda? Tetapi kok tidak bisa mengalami, banyak orang tidak mengalami kasih dan keberkahan Tuhan yang tanpa batas tadi. Ternyata masalahnya adalah karena kita ini sudah di portal sejak kita lahir, ya, diberi batasan-batasan sejak kita lahir. Gitu. Dan hari ini kita akan belajar. Hari ini kita belajar supaya kita semua nanti pulang dari tempat ini, ya, Bapak Ibu pulang dari tempat ini menjadi pribadi yang baru, ya. Menjadi pribadi yang baru. Portal-portalnya sudah lepas. Apapun yang menjadi masalahmu hari ini selesai. Hari ini selesai. Portal itu gini, portal itu artinya apa? Batasan, ya, batasan. Mau mengembang ke kanan, natap portal, balik lagi. Mau ngembang ke kiri, natap portal, akhirnya balik lagi. Mau maju, natap portal, akhirnya mundur lagi. Mau naik, ya, belum sampai puncak, jatuh. Karena apa? Natap portal. Karena selama ini yang membuat kehidupan banyak orang ini tidak dasar apa? Karena banyak portal di dalam diri, ya, banyak portal di dalam dirimu. Nah, hidup banyak orang tadi, ya, dipenuhi dengan batasan-batasan. Menyadari nggak selama ini banyak portal dalam kehidupan? Hidupnya begitu-begitu saja. Begitu mau naik sedikit, jatuh lagi. Begitu mau mengembang usahanya, natap tembok, ya. Makanya semuanya penuh dengan batasan. Oke. Bahwa Anda itu ternyata bukan Anda yang sebenarnya. Anda itu adalah program dari banyak orang yang mewarnai kehidupan Anda selama ini. Siapa yang memprogram pertama kehidupan kita? Siapa? Orang tua. Nah, ini maka hati-hati orang tua ini
terhadap anak-anaknya, ya, apalagi yang masih kecil, usia di bawah 12 tahun, anak kecil itu, dia akan menerima program apapun, tanpa filter. Ya. Jadi program itu semenjak kita lahir, ya, sampai usia 12 tahun, itu program dari siapapun yang masuk ke kita, itu tanpa filter, langsung kita terima, nancep gitu loh. Nancep. Maka yang saya ulang-ulang apa? Ini untuk kesadaran ini ya, bahwa dirimu itu bukan dirimu yang sebenarnya. Ya. Anda itu bukan Anda yang sebenarnya. Anda itu adalah program dari banyak orang yang mewarnai kehidupan Anda selama ini. Ingat-ingat ini dulu ya. Nah, inilah yang membuat kehidupan banyak orang tidak berdaya tadi karena pada program tadi. Ya, contoh ya, program itu contoh gini. Begitu Anda lahir di keluarga Nasrani, Anda dikasih merek Kristen. Anda lahir di keluarga Muslim, dikasih merek Islam. Pokoknya Anda lahir di keluarga mana ya mereknya itu. Nah, itu pertama Pak, itu bukan Anda yang sebenarnya. Nah, kemudian setelah bertumbuh, ya, kita mengenal keluarga besar, yang notabene keluarga besar itu juga sudah dapat program dari orang tuanya masing-masing. Ya, akhirnya keluarga besar memasukkan program juga dalam hidup kita. Pendidikan juga memasukkan program dalam kehidupan kita. Kemudian lingkungan juga memasukkan program dalam hidup kita. Ya, pergaulan juga memasukkan program dalam kehidupan kita. Dengan siapa Anda bergaul, nanti Anda akan menjadi seperti mereka. Ini kan program juga ini. Karena sejatinya kita itu tidak ada labelnya. Tidak ada label tadi. Ya. Nah, kita sudah dilabeli dulu. Ya, dengan macam-macam tadi. Dan yang paling dahsyat programnya itu, yang nancep itu program yang masuk melalui jalur agama. Kenapa paling dahsyat? Karena di situ bawa-bawa nama Tuhan. Jadi ketika sudah bawa nama Tuhan, Bapak Ibu kan nggak berani bertanya, benar nggak? Jadi menerima itu aja. Karena Paul ini udah dipatok, ini yang paling benar, ini yang paling baik, yang tidak seperti ini salah, yang tidak sama dengan kita nanti masuk neraka. Yang tidak sama dengan kita itu nanti tidak dapat surganya. Coba di dalam agama yang selama ini kita yakin ini, jarang sekali banyak orang yang berani mempertanyakan gitu loh. Sadar nggak Bapak sekarang ini selama ini subjektif kan, hanya menerima tanpa berani mempertanyakan. Ini agak menjadi seri ya, nanti mungkin nggak selesai semua hari ini, tapi nanti di YouTube nanti akan berseri nanti ya. Jadi menjadi pribadi yang otentik. Nah, maka hari ini ya saya akan ajarkan Bapak semuanya bagaimana cara menjadi pribadi yang otentik. Ya, cara menjadi pribadi yang otentik, menjadi pribadi yang sesungguhnya, menjadi dirimu yang sesungguhnya gitu. Yang tidak lagi di portal tadi gitu. Yang tidak lagi terportal tadi. Nanti kalau sudah menjadi dirimu yang sesungguhnya, kamu akan mengalami kasih dan kebergantungan yang tanpa batas tadi. Yang pertama, seorang pribadi yang otentik itu harus objektif, ya, bukan subjektif. Ya, objektif itu artinya apa? Berani mempertanyakan sesuatu yang ini menjadi kebiasaan atau menjadi doktrin, gitu loh. Nah, selama ini banyak orang itu subjektif, hanya menerima mentahnya aja. Ya. Karena selama ini banyak orang masih mengalami kasih dan kebergantungan yang terbatas tadi. Kenapa? Belum menjadi pribadi yang otentik, masih banyak portalnya gitu loh. Nah, orang-orang yang objektif itu bisa melihat semua ini dari berbagai sudut pandang. Ya, bukan hanya dari sudut pandangnya tadi, kelompoknya atau dari sudut pandangnya dia sendiri. Nah, jadi untuk menjadi pribadi yang otentik harus objektif, bukan subjektif. Nah, justru Bapak sekalian, saya
Ketika objektif, saya berani melangkah, saya berani belajar dari banyak hal. Ya, saya dulu lahir itu ceprot dikasih merek sama orang tua saya, Kristen. Tetapi saya mempertanyakan, apakah iya bahwa yang baik, yang benar itu hanya ini kan? Karena hampir semua agama menganggap dirinya yang paling benar, kelompoknya yang paling baik gitu loh. Itu semua agama. Selama ini ditakut-takuti ketika mau melihat tempat lain seperti kita enggak sih gitu. Apa tempat lain juga mengalami seperti kita? Di luar sana itu ada apa kan itu kan? Selama ini banyak orang tidak berani itu. Karena menganggap bahwa ini yang paling benar, ini yang paling baik. Nah, ini namanya subjektif gitu. Kan benar baik tapi dari sudut pandangnya satu orang. Pokoknya dari orang tua saya, dari guru saya, dari pendeta saya, dari kiai saya, ngomongnya begitu. Nah, ini namanya subjektif. Anda menerima gitu saja gitu. Tidak berani bertanya, tidak berani menanyakan, tidak berani belajar yang lain, tidak berani melihat tempat lain gitu loh. Nah, kalau tanya pun nanti jawabannya pasti apa? Ditakut-takuti nanti. Itu nggak boleh ditanyakan. Ya, itu apa? Tabu untuk ditanyakan. Ya, wah, kamu tanya seperti itu nanti dosa itu. Kalau kamu tanyakan itu kamu apa? Dilaknat, macam-macam, kualat dan lain-lain gitu kan. Nah, selama ini banyak orang akhirnya apa? Menjadi subjektif, menerima apa yang selama ini sudah diajarkan. Maka akhirnya saya berani membaca, belajar kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain gitu loh. Jadi selama ini kita ditakut-takuti kan, pegang kitabnya atau bukunya kelompok lain kita ditakut-takuti, haram, najis. Benar gak? Ternyata gak apa-apa tuh ketika saya membaca semuanya gak apa-apa. Justru saya mendapat pengetahuan. Justru saya punya banyak referensi. Justru saya bisa ketemu Tuhan, bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, makanya saya menemukan apa kan? Yang sering saya katakan apa? Ternyata Tuhan itu sangat sederhana. Bisa ditemui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dan dengan bahasa apapun. Yang tidak lagi dengan dogma-dogma, doktrin-doktrin, aturan-aturan yang selama ini kita ikuti. Tapi selama ini kita mau ketemu dan aja dibuatkan aturan-aturan tadi, metode-metode tadi, yang justru tidak bisa membawa orang ketemu dengan Tuhan. Ya, kira-kira pilih Tuhan yang sederhana ini apa Tuhan yang rumit? Yang sederhana kan? Yang ditemui Tuhan Maha Dahsyat, Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Kuasa. Berarti selama ini belum banyak ketemu gitu. Kira-kira Tuhan yang Maha Kuasa tadi sanggup nggak menyelesaikan masalahmu? Yakin? Apa katanya? Nah, kalau Anda yakin bahwa yang Anda temui Tuhan yang Maha Kuasa tadi, sebesar apapun masalahmu saat ini, pasti selesai dan mendapat jawaban. Nah, tapi kalau belum bisa ketemu Tuhan yang Maha Kuasa tadi, belajar sekarang menjadi pribadi yang otentik. Harus objektif, berani menanyakan gitu. Apakah cara yang selama ini aku lakukan itu sudah menuntunku ketemu dengan Sang Pencipta tadi, atau justru malah menjauhkan diriku dengan Sang Pencipta tadi? Kenapa selama ini yang dipikirkan caranya? Ini udah benar belum ini? Ya, tadi udah pas belum bacaannya? Ya, tadi udah sesuai belum? Jamnya udah pas belum? Maka banyak orang tidak bisa ketemu Tuhan. Maka dicek dulu ini, kalau hidupmu masih meletre, ya,
Jadi selama ini kamu belum ketemu yang maha tadi. Padahal kalau secara pelajaran Tuhan maha dahsyat ya. Tuhan penuh dengan kuasa nggak? Tuhan makasih nggak? Ketika hidupmu ketemu dengan yang maha tadi, kira-kira hidupmu dahsyat ya? Dahsyat. Iya bang, iya. Ya toh?